baru melihat ke arah pintu masuk lembah. Di kejauhan, dari kegelapan malam, muncul api yang membara mengelilingi seorang pria berjubah putih. Dia memancarkan racun zombie dan memiliki pancaran cahaya yang jelas melampaui tingkat api kehidupan. Saat dia mendekat, guntur bergemuruh. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga kultivator tingkat pendirian fondasi biasa tidak dapat melacak gerakannya dengan tepat. Bahkan wanita puncak kedua dengan satu api kehidupan pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Murid-murid lain yang hadir hanya merasakan tekanan luar biasa yang menumpuk di pikiran mereka. Kekuatan vulkanik di dalam sea zombie ini dikombinasikan dengan racun zombinya, menyebabkan api di sekitarnya berwarna hijau. Dua nyala api kehidupan. Pupil mata Suking menyempit. Ini adalah kultivator pertama yang dilihat Suking di medan perang yang memiliki dua api kehidupan. Kekuatan mengejutkan dan cahaya menyalanya membuat segala sesuatu di area tersebut berubah menjadi warna hijau. Seolah-olah sebuah tangan hijau raksasa mendekati lembah untuk menghancurkannya. Ketika sea zombie berjubah putih yang mendekat itu cukup dekat untuk melihat segala sesuatu di lembah dengan jelas, dia tampak berhenti sejenak. Tapi kemudian dia tertawa aneh dan mempercepat langkahnya. Mata Suking menyipit saat dia melangkah maju dan menyalakan api kehidupannya. Letusan gunung berapi itu menyebabkannya memasuki keadaan pancaran mendalam yang kini menjadi sangat familiar baginya. Kemudian, segala sesuatu di sekitarnya melambat kecuali sea zombie berjubah putih yang datang. Suking melesat ke udara untuk menemuinya. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan, menyebabkan dentuman keras yang melebihi suara guntur apapun. Kemudian Suking mengepalkan tangan kanannya dan melayangkan pukulan yang didukung oleh api kehidupan yang membara. Zombie laut berjubah putih melakukan hal yang sama persis, dan ketika tinju mereka bertemu, dentuman besar lainnya meledak. Getaran menjalar melalui Suking, dan dia merasakan organ dalamnya bergetar. Lawannya begitu kuat sehingga dia sekarang mulai menghargai lawan dengan dua api kehidupan. Berkat cadangan yang telah dia bangun dalam kondensasi ki dan lampu kehidupannya, dia seharusnya masih memiliki keunggulan atas seseorang dengan dua api kehidupan. Tetapi dari apa yang bisa dia lihat, dia hampir setara dengan sea zombie berjubah putih ini. Sambil melambaikan tangannya, dia mengirimkan naga berleher ularnya meraung ke depan, sementara secara bersamaan memanfaatkan api nerakanya untuk memanggil sejumlah belati api. Saat belati-belati itu terbang ke depan, dia mengangkat tangan kirinya ke atas kepala untuk memanggil pedang surgawi. Didukung oleh keadaan pancaran yang mendalam, pedang itu menjadi lebih kuat dan dapat mempengaruhi area yang lebih luas. Dan api hitam melingkarinya saat menebas ke arah sea zombie berjubah putih. Sebuah ledakan besar terdengar. Sea zombie berjubah putih itu terhuyung mundur, seolah-olah kesulitan untuk menahan serangan itu, dan nyala api kehidupannya berkedip-kedip berbahaya. Kemudian, ekspresi Suking berubah menjadi lebih ganas saat dia melancarkan serangan. Jubah putih sea zombie begitu tebal sehingga sulit untuk melihat fitur wajahnya. Namun racun zombinya sangat ampuh. Terlebih lagi, matanya terlihat dan memancarkan tatapan gila yang membuat Suking mengerutkan kening sejenak. Namun, tidak ada waktu baginya untuk mempertimbangkan situasi tersebut secara panjang lebar. Menerjang maju, dia menabrak sea zombie lagi. Dentuman keras terus terdengar saat mereka saling berbenturan, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan melepaskan teknik sihir yang mengejutkan. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, mereka saling menyerang lebih dari 100 kali. Setelah rentetan serangan terakhir, keduanya mundur saling menjauh. Suking batuk darah, begitu pula sea zombie. Namun, saat sea zombie menatap Suking dengan tajam, matanya memancarkan tatapan gila, ditambah sedikit sikap menantang. Suking menatap matanya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengerahkan kekuatan dahsyat itu dan melesat maju seperti pedang. Belatinya menari, dan pedang surgawi muncul. Lautan rohnya melepaskan kekuatan penghancur, dan tusuk sate besi hitam melesat di udara, loncengnya bergemerincing. Tentu saja, Suking melepaskan racun saat menyerang. Saat mendekat dengan kecepatan tinggi, dia mengarahkan belatinya tepat ke tenggorokan musuhnya. Sea zombie berjubah putih itu juga sangat terampil. Tangannya bergerak cepat dalam gerakan mantra dua tangan, menyebabkan hawa dingin membekukan seluruh area di depan Suking, menghalangi jalannya. Saat penghalang itu muncul, sea zombie juga melancarkan serangan. Suking terpaksa mundur. Pada saat itu, mata kultivator sea zombie bersinar terang saat dia tiba-tiba menggunakan sihir rahasia untuk menembus udara dan muncul tepat di depan Suking, lalu mengulurkan tangan ke arah tenggorokannya. Melihat itu, Suking melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa diprediksi oleh sea zombie. Bukannya menghindar, dia malah dengan ganas menanduk tangan sea zombie. Saat darah mengalir keluar dari kepala Suking, tangan sea zombie berjubah putih itu lemas hingga melewati pergelangan tangan, dan dia meraung ke setongkuan. Kemudian, tepat saat dia hendak melarikan diri, Suking melancarkan serangan dan menebaskan belatinya ke perut sea zombie. Serangan itu begitu cepat sehingga pupil mata sea zombie berjubah putih menyempit, dan dia menerjang ke arah berlawanan. Meskipun berhasil, dia tidak cukup cepat bergerak, dan pedang Suking menebas jubahnya hingga terbuka, menyebabkan beberapa barang di dalamnya jatuh. Itu adalah kumpulan barang yang aneh, tetapi yang paling menonjol bagi siapapun yang bisa melihatnya adalah buah-buahan. Ada jeruk mandarin, persik, pir, dan tentu saja banyak apel. Pemikiran Deadblade bab 150. Terima kasih banyak kepada MTGU atas ulasannya. Chapter 164. Seeking Revenge over the Smallest Griffins. Suking terdiam sejenak dan memandang semua buah itu. Yang paling mencolok adalah tumpukan itu berisi beberapa apel yang sangat besar. Suking bertanya-tanya mengapa sea zombie ini menyimpan begitu banyak barang seperti itu di jubahnya. Sea zombie berjubah putih itu sedang mundur dengan kecepatan penuh. Tapi sekarang dia juga membeku di tempat. Saat itu, tudung jubahnya bergeser, dan meskipun tidak memperlihatkan wajahnya, hal itu menyebabkan sebagian rambutnya terurai. Pada saat yang sama, dia menatap buah itu. Keduanya mendongak, dan tatapan mereka bertemu. Suking berdiri di sana dengan tenang. Sea zombie berjubah putih itu juga berdiri di sana dengan tenang. Kemudian, tanah bergetar, dan permukaan laut di luar pantai pulau itu berguncang hebat. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang mampu mengguncang langit dan bumi, seperti raungan dewa. Cahaya ungu muncul di kejauhan, seperti lautan ungu, menyebar dengan cepat. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa sumber gemuruh dan cahaya itu adalah kepulauan Merfolk. Ini pasti kekuatan aliran pasang surut formasi 7 mata darah yang disebutkan dalam deskripsi misi. Saat lautan cahaya meluas, kemampuan sea zombie untuk menekan portal teleportasi di kepulauan mutiara melemah, memungkinkan teleportasi dimulai. Dengan demikian, murid-murid puncak 5 di belakang Suking di lembah melakukan beberapa penyesuaian dan mengaktifkan portal teleportasi. Gelombang pertama murid melangkah ke portal dan menghilang. Hal serupa terjadi di pulau-pulau lain di kepulauan tersebut. Suking tidak terlalu memperhatikan semua itu, tetapi dia dapat merasakan bahwa gelombang teleportasi kedua akan segera dimulai. Saat ini, yang lebih menarik perhatiannya adalah sea zombie berjubah putih ini. Sesaat setelah mata mereka bertemu, Suking langsung bergerak. Dalam keadaan pancaran energi yang mendalam, ia mampu mencapai kecepatan yang luar biasa, dan lampu kehidupan memberinya kekuatan yang sangat besar. Alih mengarahkan pukulan ke perutnya, kali ini ia mengarahkannya ke rambutnya. Entah mengapa, dia tampak sangat tertarik pada rambut sea zombie ini. Sea zombie berjubah putih itu tersentak dan sekali lagi melepaskan kekuatan api kehidupannya. Gelombang energi yang mengerikan meletus, memungkinkannya untuk menghindari cengkeraman Suking. Kemudian keduanya mulai bertarung lagi, dan dentuman menggema. Suking bergerak begitu cepat sehingga para kultivator di lembah bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Wanita puncak kedua, yang belum berteleportasi keluar, dengan gugup mengaktifkan keadaan pancaran mendalamnya sendiri, tetapi bahkan dia pun tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi. Yang bisa dilihatnya hanyalah sejumlah bayangan kabur. Tanah bergetar, dan suara benturan yang mengerikan menunjukkan betapa berbahayanya pertempuran ini. The White Robed Sea Zombie also fought with deadly precision, although, as the battle raged, his aim mostly interested in protecting his hair. He was so incredible that Patriarch Golden Vajra Warrior was incapable of doing anything to him. The Patriarch couldn't catch up to him, and in fact, could hardly see him. It was the same with Suking's shadow. Compared to the White Robed Sea Zombie, the shadow was slow. Namun, Suking menyerang dengan keganasan yang brutal. Dalam beberapa kesempatan, dia hampir berhasil menarik rambut lawannya. Pada suatu saat, dia mengirimkan kekuatan darmanya ke tinjunya, hanya untuk menghindar ke samping agar terhindar dari serangan sea zombie, lalu melayangkan lututnya dengan ganas ke arah bagian bawah tubuh lawannya. Ekspresi sea zombie berjubah putih itu berkedip. Namun, sea zombie ini adalah lawan yang ganas. Sambil menangkis lutut dengan satu tangan, dia membuka mulutnya dan memuntahkan awan besar racun zombie.
Serangan racun itu sepertinya akan langsung melelehkan Su King. Namun, ekspresi wajah Su King tetap sama seperti biasanya. Setelah serangan lututnya diblokir, dia berputar, melemparkan kaki kirinya ke arah kepala Sea Zombie seperti cambuk. Suara dentuman menggema, dan keduanya berpisah. Tanpa ragu sedetik pun, Su King melakukan gerakan mantra, menyebabkan api hitam berkobar membentuk banyak tangan, yang kemudian melesat ke arah Sea Zombie. Pada saat itu, Sea Zombie terengah-engah. Jelas sekali pertempuran ini sangat melelahkannya. Sambil meraung, dia mengulurkan tangan dan melakukan gerakan mantra, lalu mengarahkan tangannya ke arah Su King. Seketika, udara di depannya runtuh, efeknya menyebar dengan cepat ke arah Su King. Ekspresi Su King berubah, dan dia menghindar ke samping. Saat dia melakukannya, Sea Zombie berjubah putih tiba-tiba mempercepat gerakannya, muncul tepat di depannya dan mengulurkan tangannya untuk memukul dadanya. Su King terguling ke belakang sekitar 300 meter, darah mengalir dari mulutnya. Kemudian dia menstabilkan dirinya dan melesat kembali ke arah pertempuran. Saat dia melakukannya, 10 pedang surgawi muncul di atasnya yang dia tebas dalam sebuah serangan. Pupil mata Sea Zombie menyempit. Ia tak punya waktu untuk menghindari serangan itu, dan serangan itu menerjangnya, membuatnya terlempar sejauh 300 meter, darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, ia segera kembali bertarung. Kedua lawan itu kembali berbenturan di udara, dan kali ini lutut Su King kembali melayang ganas ke arah bagian bawah tubuh lawannya. Seolah-olah Su King tahu bahwa bagian bawah tubuh lawannya adalah titik lemahnya. Sea Zombie berjubah putih itu mengumpat, tetapi suaranya hilang dalam kekacauan pertempuran. Kemudian tatapan gila muncul di matanya, dan alih-alih menangkis serangan, dia juga melayangkan lututnya ke arah Su King. Tepat pada saat yang bersamaan, Su King berhasil mengulurkan tangan dan meraih segenggam rambut lawannya. Salah satu dari mereka mengeluarkan erangan tertahan, yang lainnya berteriak dengan sedih. Erangan teredam itu berasal dari Su King, dan teriakan menyedihkan datang dari Sea Zombie. Meskipun keduanya berseru dengan cara yang berbeda, saat mereka mundur menjauh satu sama lain, lutut mereka berdua tertekuk secara tidak wajar. Namun, tekukan aneh pada lutut Sea Zombie menunjukkan bahwa cederanya jauh lebih parah. Selain itu, keringat menetes di wajahnya. Su King mundur, matanya berbinar. Saat Sea Zombie memperhatikan, dia mengangkat segenggam rambut. Lalu rambut itu berubah menjadi abu. Itu adalah pemandangan yang sangat familiar, kecuali kali ini, yang menjadi segenggam rambut bukan sehelai rambut. Saat abu berterbangan, Su King bersiap untuk menyerang lagi. Namun, saat itulah sebuah suara mendesak terdengar di belakangnya. Kakak, arus pasang akan segera berakhir. Ini kesempatan terakhir untuk berteleportasi keluar. Mendengar itu, mata Su King menyipit. Pada saat yang sama, terlihat di cakrawala, gumpalan api hitam mendekat, menyebar di langit. Di dalam kobaran api itu terdapat Sea Zombie yang tampak seperti seorang anak laki-laki, tangannya terlipat di belakang punggung sambil menatap Kepulauan Mutiara. Saat ia bergerak, laut di bawahnya terbelah, membentuk lembah dengan 2 tebing air besar di kedua sisinya. Kepulauan Mutiara bergetar karena kekuatan mengerikan yang menimpa, dan angin kencang menerpa mereka. Tatapan Su King mengeras, dan tanpa ragu-ragu, dia mundur kembali ke lembah. Pada saat ini, gelombang teleportasi kedua telah berakhir, dan gelombang ketiga sedang dimulai. Para murid 7 mata darah di portal sebelumnya telah mengamati pertarungan Su King dengan saksama sambil menunggu portal. Tapi sekarang mereka menunggu Su King bergabung dengan mereka. Begitu dia muncul di antara mereka, para murid puncak 5 segera mengaktifkan portal. Berkat aliran air yang terus-menerus, cahaya berkilauan di portal. Sea Zombie berjubah putih itu tidak mengejar. Matanya tertuju pada Su King, dan meskipun jarak di antara mereka cukup jauh, dan teleportasi baru dimulai, mereka berdua dapat melihat ekspresi aneh di mata masing-masing. Kemudian, cahaya teleportasi mencapai puncaknya, dan tatapan mereka berakhir saat Su King dibawa pergi. Setelah Su King dan murid-murid lainnya pergi, Sea Zombie berjubah putih itu mendongak ke langit dan menyadari bahwa Sea Zombie inti emas yang datang telah pergi ke pulau lain. Sambil menggetarkan giginya menahan rasa sakit, dia menggosok lututnya dengan kuat, lalu menyentuh bagian kepalanya tempat beberapa helai rambut tercabut. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin bocah itu bisa menjadi sekuat ini dalam waktu sesingkat itu? Aduh, kurasa dia juga mengenaliku. Dia mengincar bagian bawah tubuhku, dan sepertinya dia mencoba mencabut rambutku sebagai bentuk balas dendam. Ini menyebalkan. Dia tidak menghormati atasannya. Lagi pula, yang kulakukan terakhir kali hanya mencabut sehelai rambut, kan? Bukan berarti misi besar aku ini mudah. Jika aku ingin mendapatkan jantung zombie tingkat tinggi, aku harus membayar banyak poin prestasi. Aku sudah banyak berinvestasi untuk menyamar sempurna sebagai Sea Zombie. Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka, mengambil beberapa tungku pil, lalu menukarkannya dengan poin prestasi. Dan begitu aku menyadari bocah itu ada di sini, aku berencana untuk memberinya pelajaran sebagai balasan atas racun di terowongan di Kepulauan Merfolk itu. Sea Zombie berjubah putih itu menggerakkan lengan kanannya yang setengah hancur, lalu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menumbuhkan kembali tangannya. Terengah-engah, ia membutuhkan waktu singkat untuk pulih. Sambil mengumpat dalam hati, ia terhuyung-huyung ke tempat buahnya jatuh ke tanah. Sebagian besar buah telah hancur, hanya tersisa setengah dari salah satu apel besar. Dengan hati-hati mengambilnya, ia menggigitnya. Tapi kemudian, matanya membelalak dan ia memuntahkannya. Itu beracun, teriaknya marah. Pada saat itu, ia menyadari situasi ini tidak dapat diterima. Sebagai seorang kapten, ia tidak bisa membiarkan dirinya menanggung kehilangan muka seperti itu. Bahkan, ia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menyingkirkan salah satu anjing lautnya dan memberi pelajaran kepada bocah itu. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga martabatnya. Meskipun ia enggan menyingkirkan anjing laut, ia harus menanggung rasa sakit itu untuk memastikan ia menyelamatkan muka. Setelah mengambil keputusan itu, ia melesat pergi. Kembali di Pulau Maegah, sebuah portal teleportasi berkilauan saat Su King dan murid-murid lainnya muncul. Saat Su King berjalan keluar dari portal, dia menyadari bahwa suasana di kam garis depan tegang. Banyak sosok melesat di atas kepala. Pertempuran berkecamuk di kejauhan, dan semua orang tampak lebih sibuk dari sebelumnya. Semua murid yang baru saja berteleportasi dari Kepulauan Mutiara berjabat tangan dan memberi salam kepadanya. Wanita dari puncak kedua bergabung dengan mereka. Setelah bertukar informasi kontak dengannya, dia kemudian bergegas pergi. Kemudian Gumuking mendekat untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat ia melakukannya, Su King mengembalikan slip giok berisi pil terlarang itu dan memberitahunya bahwa ia telah mengaktifkannya sebelum pergi. Kakak Su, aku dan teman-temanku masih harus menyelesaikan misi ini. Kita perlu pergi ke lokasi lain untuk mengaktifkan lebih banyak pil terlarang. Aku mendengar guruku mengatakan bahwa 7 mata darah siap untuk perang ini yang akan berlangsung selama bertahun-tahun dan kita harus memenangkannya. Dan akan ada beberapa operasi besar yang akan segera datang. Mohon berhati-hati, kakak. Pada titik ini dia ragu sejenak, lalu sedikit mendekat ke Su King, merendahkan suaranya, dan melanjutkan, aku adalah murid konklave, jadi ada kalanya aku tidak punya pilihan selain pergi menjalankan misi tertentu. Tapi kau tidak harus melakukan itu, kakak. Ngomong-ngomong, jika kau melihat misi apapun yang terkait dengan 7 pulau benteng Sea Zombies, kau sama sekali tidak boleh menerimanya. Setelah itu, Gumuking memberi hormat dengan membungkuk lalu pergi. Dengan wajah penuh pertimbangan, Su King melirik medali identitasnya. Misi yang baru saja dikerjakannya telah selesai, dan misi-misi baru terus berdatangan. Sementara itu, ia teringat kembali pertarungannya dengan Sea Zombie berjubah putih itu, yang tampak seperti Sea Zombie dalam segala hal, bahkan sampai racun zombinya. Namun, Su King tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa orang itu tampak familiar. Terutama matanya, dan tentu saja buahnya. Mengapa kapten menyamar sebagai Sea Zombie? Apakah ada harta karun Sea Zombie yang ingin dia dapatkan sehingga membutuhkan penyamaran itu? Mungkin juga dia hanya kurang beruntung dan terbunuh oleh Sea Zombie, lalu berubah menjadi Sea Zombie. Jika itu orang lain, Su King akan menganggap pilihan kedua adalah yang paling mungkin. Tetapi dengan kapten, justru pilihan pertama tampaknya lebih sesuai dengan kepribadiannya yang gila. Mengingat betapa piciknya kapten itu, aku yakin dia tidak senang dengan bagaimana pertarungan kita berakhir. Tingkat kultivasinya benar-benar tak terukur. Dia pasti akan mencoba membalas dendam padaku. Aku perlu membuka lebih banyak celah dharma. 1. Aku ingat adegan yang mirip dengan ini di bab 138. Pemikiran Deadblade seperti yang secara tidak langsung aku sebutkan di catatan kaki sebelumnya, perkembangan ini telah diisyaratkan di bab 150. Chapter 165. A Mysterious Summons. Sebulan berlalu. Selama masa itu, banyak peristiwa dramatis terjadi dalam perang antara Seven Blood Eyes dan Sea Zombies. Sea Zombies melakukan beberapa serangan besar-besaran ke Kepulauan Merfolk, tetapi gagal merebutnya.
Mereka hanya bisa menyaksikan Seven Blood Eyes semakin mengakar, membawa lebih banyak perangkat magis dan lebih banyak sekutu. Kepulauan itu menjadi ancaman yang semakin besar bagi Sea Zombies. Namun, Sea Zombies juga meraih beberapa kemenangan. Berkat taktik pengalihan perhatian mereka, mereka berhasil menguasai Kepulauan Pearl yang menjadi markas komando baru mereka. Pil-pil terlarang yang dikubur Seven Blood Eyes di pulau-pulau tersebut semuanya digali oleh Sea Zombies setelah pencarian menyeluruh di semua pulau di kepulauan itu. Bagi Sea Zombies, itu adalah kemenangan militer. Bagi Seven Blood Eyes, itu adalah kesalahan yang memalukan. Dan dalam perang, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Selama sekitar setengah bulan, Seven Blood Eyes berada dalam posisi pasif, dan dengan demikian, terjadi dua serangan Sea Zombie berbahaya yang hampir berhasil merebut Kepulauan Merfolk. Pada suatu kesempatan, pemimpin puncak terpik jatuh ke dalam jebakan Sea Zombie dan hampir tewas. Hanya dengan menggunakan teknik yang disebut Druid Substitution ia berhasil melarikan diri, meskipun terluka parah. Selain itu, pemimpin puncak Six Peak juga disergap dan terluka parah. 10 tetua Gold Core terluka parah hingga hampir meninggal. Semua itu merupakan pukulan telak bagi moral Seven Blood Eyes dan mengakibatkan penurunan partisipasi misi secara drastis. Ini adalah salah satu kelemahan besar dalam metode operasi Seven Blood Eyes. Ketika mereka unggul, para murid sekejam serigala atau harimau. Tetapi ketika keadaan tidak berjalan baik, para murid mudah kehilangan semangat. Dan ketika itu terjadi, tidak mudah untuk pulih. Setelah jebakan Sea Zombies berhasil merebut Kepulauan Pearl, Seven Blood Eyes melancarkan serangan balasan. Setengah bulan kemudian, di tengah malam, suara gemuruh yang hebat bergema, dan Su King, yang baru saja kembali ke Pulau Mega dari sebuah misi kecil, melihat keluar dan menyaksikan banyak puncak gunung menjulang dari laut. Bersama-sama, mereka membentuk rangkaian pegunungan yang megah. Saat air laut bergejolak, pegunungan itu terus menjulang tinggi, hingga tampak seperti tulang punggung. Menggunakan naga leher ularnya, Su King melihat ke bawah air dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah seekor binatang buas yang sangat besar. Bahkan, binatang buas itu tampak familiar. Itu adalah kadal laut, dan pegunungan itu adalah punggung kadal laut. Ukurannya sangat besar sehingga membuat pulau-pulau di Kepulauan Mutiara tampak seperti semut yang tidak berarti. Kadal laut itu hanya berguling, dan Kepulauan Mutiara hancur lebur. Setelah itu, kadal laut tersebut, yang hanya memperlihatkan sebagian punggungnya di atas permukaan air, pergi. Tatsializat attack was a huge shock to the Sea Zombies. An entity like that was multiple levels above them, and obviously was not summoning Seven Blood Eyes casually call on for help. Yet it had come, and it, bahkan Su King pun terguncang oleh kejadian itu. Hal itu memberikan dorongan moral yang besar bagi 7 mata darah. Terlebih lagi, ada pengumuman resmi mengenai masalah tersebut. Pengumuman itu menjelaskan bahwa kadal raksasa itu datang atas perintah pemimpin puncak keempat. Bertahun-tahun yang lalu, pemimpin puncak itu berteman dengan kadal raksasa tersebut, sehingga kadal itu datang untuk menghancurkan Kepulauan Mutiara sebagai bentuk bantuan. Menurut pengumuman resmi, semuanya telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, seluruh situasi dengan Kepulauan Mutiara adalah jebakan ganda. Seven Blood Eyes telah mendorong Sea Zombies untuk menyerangnya, dan telah mengubur pil terlarang di sana untuk memancing mereka. Sea Zombies telah jatuh tepat ke dalam jebakan tersebut. Hasil akhirnya adalah peningkatan moral yang instan bagi Seven Blood Eyes. Tentu saja, para pengikut Seven Blood Eyes tidak bodoh, dan para Sea Zombie pada dasarnya adalah para perencana licik. Tidak perlu banyak analisis bagi siapapun untuk sampai pada kesimpulan bahwa kisah kepemimpinan Seven Blood Eyes mungkin hanya sebagian benar. Lagi pula, jika Forty Claw bisa mendapatkan kadal laut raksasa untuk menghancurkan seluruh kepulauan, mengapa tidak mengirimkannya untuk menyerang pulau-pulau berbenteng milik Sea Zombies atau pulau utama mereka? Jadi, masalah ini menimbulkan banyak pertanyaan, dan banyak orang berasumsi bahwa itu ada hubungannya dengan Patriark 7 Mata Darah. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada seorang pun kecuali pimpinan 7 Mata Darah yang tahu. Terlepas dari itu, Kepulauan Mutiara telah lenyap, dan para Sea Zombie di sana telah dikalahkan. Seven Blood Eyes memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan terhadap posisi Sea Zombie yang mengelilingi Kepulauan Merfolk. Ini juga menjadi seruan untuk serangan umum. Pasukan utama Sea Zombie terus-menerus dipukul mundur dan dipaksa untuk bertahan. Seven Blood Eyes terus menekan serangan, memaksa garis pertempuran semakin jauh dari Kepulauan Merfolk dan semakin dekat ke wilayah Sea Zombie. Kini, satu-satunya penghalang antara pasukan Seven Blood Eyes dan pulau utama Sea Zombie hanyalah 7 pulau benteng mereka. Itulah garis pertahanan terakhir mereka. Kedekatan musuh memberikan tekanan besar pada Sea Zombie. Namun, karena serangan balik mereka yang sengit, pertempuran akhirnya mencapai jalan buntu. Terdapat korban jiwa di kedua pihak, meskipun pihak Sea Zombies mengalami kerugian yang lebih besar. Meskipun demikian, Seven Blood Eyes juga menderita kerugian yang mengerikan. Akibatnya, sudah ada gelombang permohonan dari murid-murid yang ingin meninggalkan pertempuran. Meskipun sekte tersebut tidak menolak permohonan tersebut, mereka melawan tren tersebut dengan menawarkan hadiah yang lebih besar untuk misi, termasuk gelombang pertama kesempatan yang ditakdirkan untuk pembentukan inti. Mereka juga menambahkan 2 kartu truf. Yang pertama adalah 50 proyeksi harta karun magis. Setiap murid yang mencapai 50 ke atas akan dapat memanggil proyeksi harta karun magis sekte tersebut. Harta karun magis adalah benda-benda legendaris yang masing-masing memiliki kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Bahkan, kekuatan itu begitu luar biasa sehingga Seven Blood Eyes hanya memiliki satu benda semacam itu. Namun, bahkan proyeksi hal itu saja sudah sangat mengejutkan. Berita itu menimbulkan kehebohan besar di antara para murid yang berpartisipasi dalam perang. Namun, kartu truf kedua bahkan lebih mencengangkan. Dan itu adalah, sang patriark akan menerima 10 murid pendirian fondasi sebagai murid sekte dalam dan 3 kultivator inti emas sebagai murid penerus. Para murid akan dipilih berdasarkan misi yang telah mereka selesaikan dan berapa banyak Sea Zombie yang telah mereka bunuh. Berita ini menimbulkan kehebohan di antara para murid 7 Mata Darah sehingga banyak yang telah mengajukan diri untuk meninggalkan perang mengubah pikiran mereka dan tetap tinggal. Lagi pula, selama bertahun-tahun, sang patriark tidak menerima murid magang. Dan mengingat ia baru saja mengalami terobosan, jelas bahwa siapapun yang ia pilih sebagai murid magang akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Mendapatkan posisi itu akan membuat seseorang seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Seorang murid sekte dalam akan lebih unggul daripada para tetua dan akan berdiri pada kedudukan yang sama dengan para penguasa puncak. Dan seorang murid penerus adalah posisi yang bahkan lebih tinggi lagi. Kabar itu tidak hanya menarik bagi kultivator tingkat pendirian fondasi, bahkan kultivator tingkat inti emas pun terharu. Mereka pun tidak yakin kapan sekte tersebut akan menawarkan hadiah seperti ini lagi. Dari semua ini, terlihat jelas betapa bertekadnya Seven Blood Eyes untuk mengalahkan Sea Zombies. Su King terharu, tetapi dia segera menekan pikiran untuk mengejar tujuan yang begitu mulia. Meskipun imbalannya luar biasa, dia tahu bahwa ada banyak orang kuat di sekte itu. Dia masih jauh dari yang terkuat dalam pendirian fondasi, karena setiap puncak gunung memiliki murid dengan 3 api kehidupan. Dengan orang-orang seperti itu di sekitarnya, akan sulit untuk mendapatkan magang tanpa mempertaruhkan nyawanya. Meskipun begitu, dia yakin bisa masuk ke dalam 50 besar, dan dengan demikian mendapatkan akses ke harta karun ajaib itu. Peringkat keseluruhan untuk upaya perang berbeda dari jumlah korban tewas. Peringkat keseluruhan mempertimbangkan misi dan jumlah korban tewas, dan juga diberi bobot berdasarkan jenis misi dan persyaratannya. Karena Su King agak berlebihan sebelumnya dalam upaya meningkatkan jumlah korban tewasnya, namanya tidak jauh dari 50 besar. 73, gumamnya sambil menerima misi lain. Setengah bulan lagi berlalu, selama waktu itu nama Su King naik ke peringkat 59. Pada saat yang sama, saat dia membantai lebih banyak Sea Zombie, lubang dharmanya terus terbuka. Dia sekarang berada di peringkat 44. Seiring kemajuannya, dia membutuhkan lebih banyak jiwa. Suatu hari, saat dia baru saja menerima misi penguatan, sebuah panggilan pribadi muncul di medali identitasnya. Jelas sekali itu adalah pesan dari seseorang yang penting, karena pesan itu langsung membatalkan semua misi lainnya, bahkan misi yang baru saja dia terima. Bahkan, dia langsung menerima hadiah untuk misi itu, meskipun dia tidak melakukan apapun. Murid pendirian fondasi puncak ke-7, Su King, datanglah ke Pulau Joyne dan lapor ke tenda komando di sana. Wakil pemimpin puncak ke-7 ingin bertemu denganmu. Su King tercengang. Setelah merenungkan masalah itu, dia memiliki beberapa gagasan tentang apa maksudnya, tetapi tidak yakin. Lagi pula, dia bahkan belum pernah mendengar tentang adanya wakil penguasa puncak. Namun, tidak diragukan lagi bahwa panggilan itu asli. Dan saat dia memikirkannya, pesan itu berulang beberapa kali dengan informasi yang sama. Jelas, tidak mungkin dia bisa lolos dari ini. Akhirnya, dia menuju ke Pulau Joyne. Meskipun dia tidak memasuki keadaan pancaran cahaya yang mendalam, dia tetap bergerak cepat.
Tak lama kemudian, dia melihat pulau di depannya, dan mata besar di tengah-tengahnya. Disinilah markas komando utama Seven Blood Eyes berada. Biasanya, para murid bahkan tidak bisa mendekati tempat ini tanpa dipanggil. Saat Su King mendekat, dia merasakan kehendak ilahi yang mengerikan menguncinya. Selain itu, mata besar itu bergeser untuk menatapnya. Su King berhenti di tempatnya dan menunjukkan medali identitasnya. Murid Su King hadir di sini atas panggilan wakil pemimpin puncak ketujuh. Aku memohon audiensi. Medali identitasnya berkilauan, dan mata besar itu berkedip 3 kali. Kemudian kekuatan teleportasi berputar di sekelilingnya, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia menghilang. Di dalam mata raksasa itu terdapat aula besar yang megah, tempat Su King diteleportasi. Saat ia muncul, ia mendengar suara seorang wanita berbicara. Jadi, kamu adalah Su King. Pendapat Deglet yang mendalam, terima kasih banyak kepada Neverguna Betegui atas ulasannya.